Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, siswa-siswi Bapak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran kita tentunya, yaitu materi pendidikan agama Islam. Tepatnya pokok bahasan kita adalah dengan kompetensi dasar kejujuran. Diharapkan dengan mengikuti pembelajaran ini kita bersama-sama dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita dapat menerapkan salah satu daripada ajaran agama Islam, yaitu tentang kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjut kepada pembahasannya. Kejujuran. Baik, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita sangat identik dengan istilah jujur, atau bahkan kita sering atau bahkan senantiasa melakukan kejujuran, maka lebih baiknya kita pahami makna atau pengertian kejujuran tersebut. Baik, dalam bahasa Arab, kejujuran itu hampir sama atau semakna dengan as-sidqu atau sidik. Sidik ini kalau kita tahu itu adalah salah satu sifat wajib bagi Nabi. Sidik artinya adalah benar, nyata atau berkata benar, sidik atau jujur. Lawan kata sidik itu adalah dusta, atau kalau dalam bahasa Arab itu kizib. Itu kalau kita lihat pengertian menurut bahasa. Baik, berikut bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Itu salah satu bentuk atau contoh dari perbuatan jujur. Yang kedua adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kita baik orang lain ketika menyampaikan informasi kepada siapapun, apabila informasi itu adalah benar adanya seperti yang terjadi di lapangan, maka itu juga salah satu bentuk daripada kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampur kedustaan. Apapun itu, baik nasihat, informasi, atau melakukan kebaikan apa yang tidak dicampuri dengan kedustaan, baik kedustaan dalam hati maupun kedustaan di lisan atau kedustaan dalam perbuatan, maka itu salah satu bentuk daripada kejujuran. Selanjutnya, pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama besar dalam sejarah Islam, beliau membagi sifat jujur ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, tiada perbuatan yang ia lakukan selain dengan niatan lillahi ta'ala. Tidak ada iming-iming niat selain lillahi ta'ala. Apalagi niat untuk pamer, untuk dilihat, yaitu riya, atau niat agar orang dapat mendengarkan apa yang kita perbuat, sum'ah dan sebagainya. Bentuk yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Maksudnya adalah seorang muslim ketika ia berbicara, apa yang ia sampaikan adalah sesuatu yang benar, adalah fakta. Baik itu menyangkut informasi sekitar, informasi yang terjadi di sekitar kita, ataupun apa yang ia sampaikan berupa nasihat-nasihat. Tentunya orang yang jujur akan menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Itu salah satu bentuk daripada kejujuran. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan.
Maksudnya sebagai seorang muslim ketika beramal, ketika beribadah, maka ibadahnya tersebut adalah merupakan manifestasi daripada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang melekat dalam sanubari. Serta perbuatan tersebut dilakukannya bukan hanya sekali atau dua kali, tapi menjadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah kebiasaan. Misalnya kita atau teman kita ketika sholat 5 waktu senantiasa dilakukan secara berjamaah ke masjid, kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, itu salah satu bentuk daripada perbuatan jujur. Kejujuran sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kejujuran merupakan pondasi atau dasar daripada tegaknya sebuah nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang amanu yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berkata, berucap dengan perkataan yang benar. Jujur adalah sikap yang tulus, ikhlas dalam melaksanakan sesuatu yang diamanahkan kepada dirinya, baik itu berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat itu disebut dengan al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, jujur atau setia. Dinamai demikian karena ketika orang tersebut diberikan kepercayaan, diamanatkan kepadanya sesuatu amanah, maka amanah tersebut aman, terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan suatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, jika sudah tidak dilandasi dengan kejujuran, maka tunggulah rumah tangga tersebut akan segera hancur. Dalam perniagaan, perdagangan, ketika ada yang mencurangi dan dicurangi, tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan dalam bermasyarakat, dalam memerintah. Ketika tidak ada kejujuran, maka sudah barang tentu itu tidak akan berlangsung lama, dan yang akan timbul adalah perselisihan dan tentunya keburukan. Nah, bisa kita bayangkan jika kondisi dalam kehidupan kita dipenuhi dengan kebohongan, kedustaan, tentunya keadaan tersebut akan berdampak kepada kehidupan sosial lainnya, di mana jika kebohongan atau ketidakjujuran merajalela, yang muncul adalah namimah, adu domba. Yang A merasa dirinya paling benar, yang B merasa dirinya paling benar, padahal mereka semua berdusta. Jika demikian, maka bibit-bibit kebencian akan tumbuh dengan subur, yang kemudian akhirnya akan memunculkan perpecahan, permusuhan di antara kita. Jika hal tersebut terjadi, jangan harap ketentraman, kedamaian akan tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita akan dijauhi oleh orang lain maksudnya. Kita akan dijauhi oleh teman-teman, kita akan dijauhi oleh sahabat. Oleh karena itu, kejujuran itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil perintah berlaku jujur. Tadi kita sudah membaca surat Al-Ahzab ayat 70. Berikutnya kita akan membaca surah Al-Maidah ayat 8 yang merupakan
di antara dalil perintah berlaku jujur. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 119. Mari kita baca bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang shadiqin, orang-orang yang benar. Selanjutnya, contoh perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meminta izin ketika keluar rumah. Ayo, siapa di antara kalian yang sering keluar rumah tapi tidak minta izin kepada orang tua? Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak jujur. Maksudnya apa? Ketika kita keluar rumah, mestinya kita harus izin. Paling tidak memberitahu orang tua atau salah satu daripada orang tua bahwa kita kemana, mau ngapa, berapa lama, dengan siapa, sehingga keluarga tidak merasa kebingungan ketika sadar kita tidak ada di rumah. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Misalnya, tidak bisa memaksakan atau jangan memaksakan kehendak ketika kita ingin membeli barang yang mewah sementara orang tua kita atau keluarga kita tidak mampu. Kita harus realistis dengan keadaan keluarga kita. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Nah, ini yang sering kalian lakukan. Ayo, siapa yang sering disuruh belanja tapi uang sisa belanjanya tidak dikembalikan? Nah, mulai hari ini, jika kalian berhajat dengan sisa uang belanja tadi, ya paling tidak mestinya kita harus lapor dulu, Pak, sisa uangnya saya belikan jajan atau apa. Itu merupakan bentuk daripada kejujuran. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Nah, ini kebiasaan kalau dapat nilai rendah itu disembunyikan, dapat nilai tinggi ditunjukkan sama orang tua. Ini harus kita lakukan, baik itu dapat nilai tinggi atau dapat nilai rendah, kita harus sampaikan kepada orang tua. Untuk apa? Agar mereka melaksanakan kontrol. Mereka ketika mendapatkan anaknya memiliki nilai yang rendah, maka mereka akan menasihati, memotivasi agar anaknya atau agar kita lebih giat lagi dalam belajar. Begitu sebaliknya, kalau bisa kita dapat nilai tinggi, kita sampaikan kepada orang tua, mungkin kita akan dapat reward atau penghargaan dari orang tua, atau bahkan lebih daripada sekedar ekspektasi kita. Misalnya sebagai kita beranggapan kita dapat ucapan selamat, tahu-tahu kita ternyata setelah mendapat nilai tinggi, orang tua kita menyiapkan sebuah hadiah. Ya, kita kan tidak tahu. Oleh karena itu, dapat nilai rendah, dapat nilai tinggi, sampaikan kepada mereka. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Tidak nyontek, tidak bekerja sama. Jadi apa yang kita jawabkan kepada soal atau ketika tes atau ulangan, itu adalah benar-benar dari kemampuan kita masing-masing. Sehingga hasil ulangan, hasil tes, hasil mengerjakan soal tadi adalah real kemampuan kita. Sehingga guru pun dapat melihat
kemampuan kita sampai di mana, sehingga akan memudahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Contoh berikutnya yaitu mengatakan dengan sejujurnya alasan datang terlambat ke sekolah atau tidak sekolah. Ketika datang terlambat ke sekolah, ditanya oleh guru piket kenapa, sampaikan saja alasannya dengan benar, jangan mengada-ada. Jangan gara-gara keteledoran kita atau kealpaan kita bangun kesiangan, alasan kita yang kita sampaikan kepada guru adalah misalnya ban bocor, motor rusak, hujan di tengah jalan, atau dihadang oleh razia dan sebagainya, padahal sebenarnya itu adalah bangun kesiangan. Atau tidak sekolah kenapa, alasannya tidak enak badan, padahal dia biasa-biasa saja, hanya gara-gara malas untuk pergi ke sekolah. Itu biasa terjadi dan itu jangan diulangi lagi. Sampaikan apa alasan kita, sehingga nanti guru kelas, maksudnya wali kelas atau guru BP, BK itu akan mudah untuk memberikan pembinaan kepada kita kalau kita jujur. Kalau tidak jujur, nanti pembinaan mereka akan salah sasaran. Berikutnya itu mengembalikan barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Misalnya kita minjam pulpen teman, pulpennya isinya tinggal sedikit. Kita pinjam, setelah kita pakai tidak dikembalikan. Udah mbah, ini pun udah tinggal sedikit, isinya tinggal dikit, nggak usah dikembalikan. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita meminjam, konsekuensinya kita harus mengembalikan setelah menggunakannya. Yang berikutnya memenuhi undangan orang lain ketika ada hal yang dapat memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Ya, maksudnya sebisanya kita menghadiri undangan orang lain selama kita tidak berhalangan. Kemudian berikutnya tidak berjanji jika sekiranya tidak dapat memenuhi janji tersebut. Nah, ini biasanya janji, takut misalnya dibilang kawannya ndak mau gabung misalnya, atau takut dibilang kawannya kenapa, bilang aja insya Allah saya datang, padahal dalam hatinya dia memang tidak mau datang. Itu tidak boleh. Ketika kalian tidak ingin menepati janji, tidak ingin menepati janji, maka jangan berjanji. Bilang saja kalau kita tidak bisa datang, atau kita tidak bisa ikut, atau kita tidak bisa gabung, bilang saja alasan yang sesungguhnya. Kemudian berikutnya contoh ke-10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Ya, ketika kita melihat atau menemukan barang di jalan di mana di sekeliling tidak ada orang dan kita khawatirkan barang tersebut bakal hilang, tidak sampai kepada pemiliknya, maka boleh kita ambil untuk kemudian kita umumkan, untuk kita cari siapa pemiliknya. Misalnya ketemu dompet. Kalau kita misalnya tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu mencari tuannya itu, maka kita sampaikan saja kepada pihak yang berwajib, misalnya ke kantor polisi, ke polsek terdekat atau pos polisi terdekat, sehingga ketika orang yang merasa kehilangan tadi mencari, lebih mudah untuk mencari informasinya. Namun kebanyakan dari kita misalnya kalian menemukan uang, contoh 5.000, itu takut diambil orang bukan untuk diselamatkan, tapi untuk diambil oleh kalian. Itu tidak boleh. Kita punya tanggung jawab terhadap barang-barang temuan seperti itu. Tanggung jawabnya apa? Yang mengembalikan. Kemudian yang ke-11, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, ini juga sering terjadi. Bapak tanya, siapa yang sering makan jajan di kantin? Yang makannya 5 bilangnya 3, atau yang makannya 7 bilangnya 5. Mulai saat ini jangan lagi diulangi, itu tidak benar. Maka sampaikanlah ketika kita makan jumlahnya sekian, sampaikan sekian, sehingga tagihannya sesuai dengan apa yang kita makan. Itu contoh-contoh. Baiklah anak-anakku sekalian, dari awal kita sudah membahas tentang pengertian jujur, kemudian bentuk-bentuk kejujuran, pentingnya kejujuran, dalil-dalil tentang kejujuran, serta contoh-contoh perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita jadikan referensi. Kita semua berharap setelah mengikuti pembelajaran ini
kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pembelajaran, sehingga kita dapat memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan meningkatkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita agar terus menjadi pribadi yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.